Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fama ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Usul Iman karya Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau di dalam kitabnya. Dalam kitab aslinya di halaman yang ke-20, ketika beliau menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, khususnya kafir Quraisy, yang menamakan atau menamai sesembahan mereka dengan kata alihah, atau mempertuhankan mereka dan menamainya sebagai Tuhan. Maka apa yang mereka lakukan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang mereka lakukan itu batil, bahwa yang mereka lakukan itu adalah kemusyrikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-23, ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, bahwa sesembahan-sesembahan kalian itu hanya makhluk-makhluk yang kemudian kalian berikan nama, dan begitu juga dengan nenek moyang atau leluhur kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma anzalallahu biha min sultan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan keterangan apapun atau perintah apapun kemudian untuk menyembah apa yang dinamai sebagai alihah dari kalangan kafir Quraisy atau di kalangan kafir Quraisy, untuk menunjukkan bahwa semua yang mereka namai sebagai Tuhan atau yang mereka sembah itu batilah, semuanya adalah sesembahan yang batil. Kemudian beliau, yakni Syekh rahimahullahu taala, juga mengutip firman Allah, perkataan Yusuf yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahibayis sijn, kepada dua penghuni penjara selain Yusuf, yakni teman Yusuf di dalam penjara, di mana Yusuf mengatakan kepada mereka, a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, apakah Rabb yang berbeda-beda? Sebagian orang-orang musyrik itu memiliki satu atau dua Rabb, atau dua Rabb atau tiga Rabb, lebih dari satu. Bahkan ada yang memiliki ratusan. Ada Tuhan yang tugasnya mengatur hujan, ada Tuhan yang tugasnya mengatur surga, ada Tuhan yang tugasnya mengatur neraka, ada yang mengatur binatang-binatang dan seterusnya. Dan ini yang dikenal di kalangan masyarakat Mesir pada saat itu. Mereka ada dewa matahari, ada Tuhan matahari, ada Tuhan bintang dan seterusnya. Sehingga Yusuf mengatakan a'arbabun mutafarriqun, apakah Rabb yang berbeda-beda itu? Bahkan sebagian keyakinan Tuhannya ada perempuan. Betul tidak jemaah? Sebagian keyakinan, sebagian akidah syirkiyah, Tuhannya perempuan. Yang urusan padi perempuan, urusan air perempuan. Betul tidak? Perempuan. Ini mutafarriqun. Khairun, apakah yang seperti ini lebih baik, kata Yusuf alaihissalam?
Amillahul wahidul qahar, atau Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid yang cuman satu-satunya, al-qahar yang menguasai, yang mengalahkan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkalahkan. Dan itu makna al-qahar, ketika Allah satu-satunya zat yang menguasai, mengalahkan segalanya. Tidak ada yang bisa melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat ke-39 tadi, dan kemudian ayat yang berikutnya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha, yang kalian sembah itu sejatinya hanya nama-nama yang kalian berikan kepada makhluk-makhluk, bahwa mereka itu Tuhan. Begitu juga dengan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, sekali-kali Allah tidak menurunkan keterangan, kekuasaan atau apapun izin kepada mereka untuk kemudian menjadikan makhluk-makhluk ini sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Yusuf alaihissalam dalam ayat ini sedang meluruskan akidah dari dua sahabatnya yang menemani dirinya di dalam penjara. Dan begitulah semestinya keadaan seorang mukmin kepada saudaranya yang lain. Bukan diam, bukan kemudian pertimbangan yang seringkali sebetulnya tidak tepat, itu dikedepankan dibandingkan nasihat, menyampaikan. Tugas kita kan hanya menyampaikan. Betul tidak? Sampaikan, karena bisa jadi memang mereka tidak tahu, bisa jadi, atau mereka memiliki syubhat. Karena begitu dahsyatnya syubhat. Syubhat itu yang perkara yang membuat akal mereka, fikiran mereka itu menjadi rancu, tercampur antara hak dan batil. Ini syubhat. Makanya kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, inna syubah, sesungguhnya syubhat itu khattafah. Yang namanya syubhat itu menyambar. Menyambar. Termasuk di dalam perkara kemusyrikan. Sama, bahwa banyak syubhat yang menimpa saudara-saudara kita. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah Allah. Oleh karena ini kata Syekh rahimahullah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, walihadza kanatir rusul alaihimus salatu wassalam. Oleh karena ini para rasul, keselamatan atas mereka dan salawat Allah atas mereka, yaquluna li aqwamihim, mereka mengatakan kepada kaum-kaum mereka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam suratul A'raf ayat yang ke-59. Dan inilah yang kita sampaikan kepada seluruh orang-orang musyrik yang ada di sekeliling kita. U'budullah, ibadahi Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya ilahul haq hanya Allah. Apa dalilnya? Bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dalil Quran kita sudah sampaikan sebelumnya. Dalil Quran, apa dalilnya? Masih ada di catatannya insyaallah. Ada tidak? Hah? Qul huwallahu ahad. Bukan. Apa bunyinya? Bukan itu. Yang ana maksud ayat yang menunjukkan bahwa Allah lah al-haq. Ya, Ali Imran 18 bukan? Ahsan. Itu yang ana maksud. Jelas itu. Dalam suratul Hajj ayat berapa? 60? 65 atau 2? Ini khilaf. Coba bayangkan, Masya Allah.
62 atau 65? Hah? Yakin? Yakin? Yang 65 atau yang 62? Coba. Ini pentingnya apapun yang dicatat itu dipastikan. Ayo coba. Apa? Al-Hajj ayat berapa? Ini Anda sebutkan dalam perjumpaan sebelumnya. Apa Pak Fik? 62, yakin? Sudah dicek? Ya, Al-Hajj ayat yang ke-62. Dzalika bi annallaha huwal haq, kata Allah. Bi annallaha huwal haq. Allah itu sedang memastikan bahwa yang berhak untuk disembah itu hanya dirinya, hanya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, karena sifat Allah adalah sifat yang pantas membuat dirinya kemudian menjadi sesembahan untuk disembah oleh seluruh makhluk. Jadi kalau butuh dalil syar'i, dalilnya jelas. Allah sendiri yang mengatakan hanya Allah yang berhak disembah, nggak ada yang lain. Dan itu pula yang disebutkan oleh para nabi dan rasul kepada kaum mereka. Tapi kata Syekh, walakin abal musyrikun, akan tetapi orang-orang musyrik menolak. Perhatikan, orang musyrik yang didakwahi Nabi khususnya mengakui bahwa Allah itu ada atau tidak? Mengakui, tapi disuruh beribadah hanya kepada Allah, la, nggak mau. Apa sebabnya? Jamaah, apa sebabnya? Jangan bilang begini jamaah. Jangan bilang begini, hidayah Ustaz, gak ada hidayah. Itu gak salah. Tapi hidayah itu datang dan terputus ada sebabnya. Ada sebabnya. Ini Allah berikan kepada hampir seluruh makhluk. Ada memang yang Allah pilih tanpa sebab dia dapat hidayah. Artinya dia tidak belajar, dia tidak mencari, tapi tiba-tiba hatinya berubah. Ada. Itu fadlullah, itu sesuka Allah. Tapi secara umum ada sebabnya. Apa jemaah? Hah? Apa? Sombong, itu yang pertama. Tulis jemaah. Sombong. Apa? Sombong. Sombong itu bahasa Arabnya apa? Masya Allah. Subhanallah, jadi mendadak lupa semuanya nih. Sombong itu apa? Kiber. Tulis. Jamaah, begini jamaah. Ana memberikan nasihat sama antum semuanya. Apapun yang kita dengar dari ilmu itu catat. Antum akan membutuhkannya kelak. Dan jangan mengandalkan apa? Jangan mengandalkan apa jamaah? Hah? Kenapa jangan mengandalkan ingatan? Menyelisih sunnah? Enggak hanya itu maksud ana. Karena ingatan kita itu suka berkhianat. Iya, ingatan kita ini suka menyelisihi apa yang kita harapkan. Ingatan ini terlebih syaitan itu kemudian akan berusaha mengganggu ingatan kita. Makanya seseorang kalau lupa itu datangnya dari siapa? Di antara penyebabnya syaitan. Adzan ini? Masya Allah, cepat ya, gak kerasa waktunya. Masya Allah. Kalau begitu insya Allah kita lanjutkan setelah Isya. Biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala. Kita akan bahas sebab-sebab yang membuat kemudian orang musyrik tidak mau menerima kebenaran ini. Wallahu ta'ala. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali apa yang kemudian menjadi sebab seorang tidak menerima iman, tidak menerima tauhid di dalam hatinya, dan kemudian dia lebih memilih kekufuran dan kemusyrikan. Tadi yang pertama disebutkan adalah al-kibar. Yang pertama itu adalah al-kibar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam suratul Baqarah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya pada saat itu untuk bersujud kepada Adam, maka seluruh malaikat bersujud, dan terkecuali atau yang dikecualikan kemudian di antara hamba-hamba Allah pada saat itu adalah iblis. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebabnya. Aba, dia menolak, wastakbar, dan dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena iblis tidak memahami bahwa perintah Allah itu wajib untuk didengar dan dilaksanakan. Tidak ada keraguan bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah di dalam hati iblis. Tapi kesombongannya lah yang membuat kemudian dirinya tidak mau atau tidak mengizinkan kebenaran masuk ke dalam dadanya. Dan ini, jejak ini, perilaku ini diikuti oleh mereka-mereka yang serupa dengan iblis. Makhluk-makhluk yang sombong. Ingat jamaah rahmatillah Allah, kesombongan itu selalu bermula dari meremehkan orang lain. Kesombongan itu selalu berawal dari merendahkan makhluk Allah yang lainnya. Dan dimulai dari perkara itu kemudian mereka akan menentang kebenaran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau direndahkan karena kedudukannya di tengah-tengah orang Quraisy. Beliau dianggap bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apapun. Sehingga ketika beliau datang dengan membawa al-haq, perintah yang hak dari Allah kepada seluruh hamba-hamba Allah yang ada, maka beliau direndahkan dan kebenaran yang dibawanya ditolak. Dan itu pula yang dilakukan iblis kepada Adam. Dia katakan, "Ana khairun min." Saya lebih baik dari dia. Dia merendahkan Adam. Yang membuat dirinya kemudian menolak kebenaran yang diperintahkan oleh Allah. Makanya jangan anggap remeh, menganggap rendah orang lain itu jangan anggap remeh. Oh si fulan, sudahlah. Saya tahu dia, siapa dia, dari mana dia, siapa orang tuanya lah. Karena Allah mengeluarkan para nabi dan rasul terkadang dari tulang sulbi orang-orang musyrik. Bukankah Ibrahim ayahnya seorang musyrik? Bukankah banyak nabi dan rasul yang lainnya juga berasal dari tulang sulbi orang-orang musyrik? Tapi apa kemudian yang terjadi dengan keturunannya? Maka kita harus hati-hati. Itu yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Penyebab yang kedua itu adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini yang kemudian disebut oleh Allah terkadang dengan syahwat adalah ar-raghbah fi mut'atid dunya,
keinginan untuk mereguk dan merasakan kenikmatan keindahan dunia. Karena syahwat seseorang itu selalu berhubungan dengan keindahan dan kenikmatan dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah tetapkan pula di dalam dadanya itu yang disebut dengan hubbus syahawat. Kecintaan terhadap syahwat. Dan dijelaskan oleh Allah, minan nisa'i wal banin, dan seterusnya, perempuan, anak, perbendaharaan harta. Kalau sekarang apa? Tabungan, deposito, nolnya tambah banyak, tambah farhan, tambah senang. Itu hubbus syahwat, manusiawi. Tapi bukan untuk kemudian diikuti terus menerus. Wajar seseorang bangga dengan apa yang dia miliki, wajar. Tapi jangan diikuti. Jangan terlalu jauh. Dan Allah kemudian menjanjikan, mengatakan bahwa di sisi Allah ada yang lebih baik dari apa yang kalian anggap sebagai kebaikan di dunia ini. Anak, perempuan, harta, kuda, kendaraan, semua. Hal unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, kata Allah. Maukah aku kabarkan dengan yang lebih baik dari itu semuanya? Bahwa di sisi Allah ada surga, ada jannah yang menantikan orang-orang yang beriman. Dan Allah mengatakan kepada nabinya Daud alaihissalam. Kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Dalam surat Sad ayat yang ke-26, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Kami jadikan engkau sebagai pemimpin di atas permukaan bumi. Daud raja dunia pada masanya. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahkum bainan nasi bil haqq." Maka berhukumlah dengan benar dengan perkara yang hak di tengah-tengah manusia. Dan kemudian Allah mengatakan ini, wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Musuhnya pemimpin itu hawa nafsu. Pemimpin sudah suka dunia, dia tidak akan pernah adil di dalam kepemimpinannya. Sudah selesai. Makanya Allah mengingatkan, wala tattabi'il hawa. Kenapa? Kenapa jangan ikuti hawa nafsumu? Jangan ikuti hawa nafsu. Kata Allah, fayudilluka an sabilillah. Karena hawa nafsumu ketika engkau ikuti akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Begitu juga dengan orang-orang kafir Quraisy. Itu yang menimpa Abu Jahl. Ketika dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi, ditanya oleh seseorang, akadzabtahu, engkau mendustakan Muhammad? Tidak, saya gak punya keraguan bahwa Muhammad itu benar. Ya, benar, Muhammad itu benar. Gak ada keraguan di hati Abu Jahal. Karena Muhammad tidak pernah dikenal dengan kedustaan. Bahkan julukannya Al-Amin, yang bisa dipercaya. Ingat jemaah, para ulama mengingatkan ini. Setelah Nabi mengaku menjadi Rasul atau Nabi Allah, itu musuh-musuh Allah masih menitipkan barang berharganya kepada Rasulullah. Kenapa jemaah? Ana musuhan sama antum, tapi ana punya barang berharga, misalkan ana titipkan sama antum. Kenapa? Apa alasannya? Ini kalau orang pakai akal nggak masuk akal. Musuhnya tapi nitip. Ente ana musuhannya tapi ana nitip lah sebentar. Ya, tolong jagain harta ana sebentar lah. Ini sertifikat tanah ana ente jaga. Kelas, ana nitip sama antum, ana percaya sama antum. Tapi kita musuhan ya. Hah? Kenapa? Karena tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati mereka bahwa Muhammad, ya, itu adalah manusia yang paling jujur yang ada di kota Makkah. Nah, sebagian dari kita sekarang kalah sama orang musyrik Quraisy ketika bermusuhan.
Anak kadang-kadang nggak habis pikir jamaah dengan manusia muslim katanya, mukmin katanya, kalau sudah musuhan sama saudaranya, maka kebenciannya seperti kebencian kepada seorang kafir, seorang musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya itu masih nitip sama Nabi Muhammad SAW. Dan permusuhannya bukan permusuhan dunia, permusuhan akidah, keyakinan, masih percaya sama Nabi Muhammad. Lantas apa yang membuat kita kemudian harus memusuhi saudara kita dengan permusuhan seperti permusuhan dengan orang-orang musyrik? Jamaah rahmatillah Allah. Kenapa? Ittiba'ul hawa. Kita terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Makanya pantas kita melenceng dari jalan yang hak. Dan ini yang akan terjadi kepada setiap mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, itu penyebab yang keberapa? Kedua, yang ketiga, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, at-ta'assub, fanatik bima kana alaihi al-aba wal ajdad. Fanatik dengan apa yang ditinggalkan nenek moyang dan leluhur. Ini dari dulu seperti ini. Nenek moyang kami melakukan ini, khalas, ini yang akan kami lakukan sampai nanti. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang Quraisy dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-170 dengan mengatakan kepada mereka, ketika mereka disuruh untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka menolak dengan alasan apa? Kami mengikuti apa yang ditinggalkan leluhur kami. Kami nggak akan ikut antum. Ini bertentangan dengan apa? Peninggalan. Dengan apalagi istilah-istilah mereka itu. Ya, kearifan ini dan itu semua. Nah. Ketika kita mengatakan itu, lantas apa bedanya dengan apa yang dikatakan oleh orang kafir Quraisy ketika membantah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah? Apa bedanya? Allah Ta'ala mengatakan tentang mereka, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Qalu, mereka mengatakan apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Kalau kita menggunakan akal, salah atau tidak perkataan mereka? Jamaah, akal. Ana bilang akal. Ini nggak bicara iman, akal. Kalau dengan logika, perkataan mereka benar atau salah? Gimana aja? Sebentar, ada yang bilang benar? Ana nggak nanya dalil jemaah. Ada yang bilang benar, ana nggak akan nanya kenapa begitu, enggak. Ada yang berpendapat benar tidak logika mereka, akal mereka. Nggak ada yang bilang benar. Yang bilang salah banyak. Allahu Akbar, ana nggak paham sudah. Ana nggak paham. Ya Allah, susah. Suruh jawab susah. Iya. Kan kita ini setiap hari ujian jemaah. Kenapa ketika jawab pertanyaan saja susah? Jemaah, tinggal menjawab. Apa susahnya? Apa susahnya menjawab? Ya anak nggak sedang ngambek ini jemaah, ya tenang aja, tenang. Tapi kalau ditanya aja, taib. Sekarang anak mau tanya lagi, logika mereka benar atau salah? Tadi ada yang bilang benar. Tadi nggak ada, sekarang ada. La haula wala quwwata illa billah. Berubah pikiran. Ya. Bisa saja dianggap benar. Bisa saja dianggap benar. Sesuatu yang merubah kebiasaan lama itu pasti akan dianggap salah. Makanya jangan menganggap bahwa kemudian orang-orang ini bagaimana sih nggak paham bahwa yang benar ini itu. Nggak bisa. Antum ketika ingin merubah sebuah kebiasaan,
Antum membutuhkan kesabaran dan waktu sabar. Karena merubah itu susah. Dan orang tidak akan menerima. Ini satu orang ngomong bahwa kita salah semuanya. Akan nerima enggak? Enggak akan. Secara akal bisa saja diterima. Tapi lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah membatah pikiran mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang mereka itu yang mereka pegang teguh ajarannya itu enggak berakal. Jelas kesalahannya. Dan mereka tidak di atas hidayah, tidak di atas kebenaran, masih diikuti juga. Coba mikir. Jelas-jelas ngacoknya tapi masih dipegang teguh. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membuktikan berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan nenek moyang itu sebab kesesatan dan sebab tertolaknya kebenaran. Makanya jangan terlalu berlebihan. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Apalagi jika yang ditinggalkannya itu jelas salah. Itu yang ketiga. Yang keempat, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf min zawali maslahatid dunyawiyah. Ketakutan kehilangan kemaslahatan dunia. Dan ada dua kemaslahatan dunia kurang lebih, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang paling dikejar dan diperjuangkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama apa? Al-mal. Uang. Harta. Yang kedua apa? Kedudukan. Makanya ada istilah apa? Ada apa itu disebutnya apa? Lebih tepatnya apa? Pepatah kah atau semboyan kah? Harta, tahta. Nah, tiga ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang sahih atau hasan diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, menyerupakan dua hal ini diserupakan seperti serigala. Bahkan lebih buruk kerusakannya daripada serigala terhadap agama seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW, ma dhi'bani ja'i'ani fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidinihi. Tidak ada dua jenis serigala yang kelaparan yang ada di tengah-tengah gerombolan kambing atau domba yang lebih merusak, yang ancamannya paling buruk melebihi apa? Serigala yang pertama kata Nabi apa? Hirsul mar' ala mal. Semangatnya untuk mengejar harta. Terus target apa jemaah? Target apa? Uang, dapat sekian, harus dapat. Ini menghancurkan agama seseorang. Yang kedua apa? Syaraf. Dia ingin dihormati, dimuliakan, punya kedudukan di tengah-tengah manusia. Itu yang kita perjuangkan setiap hari. Dapat duit dan dihormati orang. Dan itu menghancurkan agama seseorang. Dan itu pula kemudian yang mencegah masuknya kebenaran masuk ke dalam hati. Demi uang dan kedudukan. Hati-hati jamaah. Makanya Nabi itu tidak khawatir kita fakir, tapi Nabi khawatir kita berlomba-lomba mengejar dunia. Karena dunia itu menyesatkan kita. Wallah. Iya. Ya tapi kan Allah tidak melarang kita untuk mencari. Betul, tapi jangan kebablasan. Kita hidup bukan untuk dunia, untuk apa? Akhirat.
Tapi kan ibadah butuh apa jemaah? Butuh dunia nggak? Iya. Pertanyaannya kemudian, sudah berapa banyak ibadah yang terjadi karena harta yang kita punya? Tinggal dihitung saja jemaah. Sudah seberapa besar pengorbanan kita di jalan Allah dengan harta kita? Sudah berapa besar? Sudah kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pasti ngomongnya begini. Itu mereka kan sahabat, imannya beda. Selalu saja ada apa? Pembelaan diri. Kalau suruh ngeles masalah duit, Masya Allah. Iya. Oh, anak kan beramal, antum nggak perlu tahu amalan anak seperti apa. Ngeles, bilang aja ngeles, selesai masalahnya. Dan ini yang sering tidak dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi hati kita dan jiwa kita. Wallah, makanya banyak diantara kita menjadi korban dua perkara ini. Kemudian yang berikutnya, apa yang berikutnya jemaah? Al-hasad. Hasad, iri dengan orang lain, gak terima yang membawa kebenaran itu si fulan itu siapa sih? Ya, dan itu persis yang menimpa orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di Madinah orang Yahudi tidak sedikit pun ragu bahwa ini Nabi terakhir. Enggak. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi ini tahu Nabi, ciri-ciri Nabi seperti mereka tahu ciri anak-anak mereka. Di rambutnya ada apa, di punggungnya ada apa, jalannya seperti apa, sukanya seperti apa. Yahudi lebih paham. Tapi kemudian mereka tidak terima bahwa yang dipilih oleh Allah bukan mereka tapi orang-orang Arab. Ana ingin mengingatkan kepada hadirin, golongan yang menyerukan kebencian kepada orang Arab itu adalah orang-orang Yahudi. Dan ini jangan dianggap remeh jemaah. Ini bukan asabiyah, tapi kebencian kepada orang Arab itu merusak iman. Catat itu di bukunya, catat, itu merusak iman. Karena Nabi kita orang Arab, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah bahasanya apa? Bahasa Arab. Dan Nabi sendiri pernah mengatakan, bughdul ansor minan nifaq. Benci sama orang Ansor yang notabene mereka itu orang Arab dan juga dibenci sama orang Yahudi itu diantara bentuk kemunafikan. Munafik yang benci dengan orang Arab. Dengan bangsa Arab secara umum, kita nggak bicara ketakwaan dan yang lainnya, enggak. Sekarang ini kan begitu. Salam yang bahasa Arab dirubah, betul tidak? Yang berbau-bau bahasa Arab dihilangkan. Kenapa benci? Jika engkau membencinya maka ada kemunafikan di dalam hatimu. Hati-hati. Ya, dan ini diantara bentuk hasad. Di antara bentuk apa? Hasad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-109. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahlil kitab." Banyak sekali dari antara orang-orang ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Jadi yang agamanya apa? Yahudi dan Nasrani. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Mereka tuh berharap bahwa kalian itu dikembalikan kepada kekufuran setelah keimanan. Maka tidak ada dalam kamus Islam jamaah, tidak ada dalam kamus Islam orang-orang ahlul kitab itu senang dan bahagia ketika kita memeluk Islam. Gak ada.
Justru yang tersimpan di hati mereka apa? Mereka berharap kita kufur. Itu Allah yang menyingkap. Ini bukan tuduhan tanpa bukti. Ini yang disingkap sama Allah. Dan penyebabnya apa? Hasadan. Karena mereka hasad min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka hasad, gak terima. Yang mendapatkan anugerah itu orang Arab, bukan mereka. Ya, padahal sudah jelas kebenaran kepada mereka, tapi karena hasad, maka kebenaran itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Makanya hati-hati sama hasad. Wallah. Ya. Dan masalahnya hati ini nggak akan pernah lepas dari apa? Hasad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan la yakhlu jasadun min hasad. Tidak akan pernah kosong satu jasad itu dari hasad. Nggak akan pernah. Kata beliau kemudian, innamal laim yuzhiruhu yubdih. Orang yang rendah dan hina akan menyingkap hasadnya. Artinya mengekspos perasaan hasad ini, menunjukkannya. Innamal karim yukhfih. Adapun orang yang mulia akan menutup dan menghentikan hasad ini. Dia nggak akan mengikuti hasadnya. Jadi jangan mengatakan ana matara hasad ke batur. Pasti tidak benar. Pasti ada keinginan kalau lihat nikmat orang tuh pengennya. Itu hasad namanya. Ya, itu hasad. Itu hasad namanya. Orang yang mulia akan berusaha mengendalikan ini. Tapi yang rendah dan hina, dia akan membesar-besarkan ini, bahkan kemudian dia berharap kenikmatan saudaranya hilang. Makanya kita disuruh berlindung dari apa? Min syarri hasidin. Iya, kita baca terus, hati-hati. Dan ada satu nasihat Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Ya, kata Nabi SAW, ista'inu, ya, ala injahi hawaijikum bil kitman. Atau kama qala Nabi SAW. Tolonglah diri kalian untuk mewujudkan hajat atau keinginan kalian dengan cara apa? Menyembunyikan keinginan itu. Jangan diekspos. Kenapa? Karena terlalu banyak orang-orang hasad. Sudah. Diam-diam aja, nggak usah ngomong-ngomong. Itu nasihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir jamaah rahmatillah, yang terakhir penyebab kemudian yang membuat kebenaran ini yang dibawa oleh para rasul itu sulit masuk ke dalam hati seseorang adalah al-jahl, kebodohan. Dan ini yang paling sering dianggap sebagai sesuatu yang paling ringan, paling remeh. Betul tidak? Bahkan sebagian orang mengatakan ana lebih baik tidak tahu. Kalau tidak tahu itu lebih dimaafkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau antum sudah berusaha untuk berilmu, kalau tidak, maka antum tetap berdosa. Betul tidak jemaah? Tetap bodoh, jahil, tidak tahu apa-apa, enggak berusaha, dosa tidak? Kenapa? Karena menyelisih perintah Allah. Disuruh apa? Disuruh nyari, disuruh belajar, disuruh faham. Tapi memilih untuk tidak faham. Anak lebih baik begini. Jadi nggak tahu banyak hal. Selamat anak, nggak selamat. Justru yang paling celaka yang model begini. Dia tahu dirinya bodoh, tapi kemudian tidak mau pintar. Tetap memilih untuk bodoh. Allah Ta'ala berfirman jamaah rahmatillah Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah Ta'ala mengatakan wa in ahadun minal musyrikina istajaraka. Kalau ada salah seorang dari orang-orang musyrik minta perlindungan kepadamu, wahai Muhammad,
fa'ajirhu, maka lindungi dia. Jadi kalau ada orang kafir minta pertolongan, perlindungan, lindungi. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan Allah kemudian memerintahkan nabinya untuk memberikan perlindungan? Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalamullah. Dan ini garis bawahi kalimat ini, hatta yasma'a kalamullah. Ini perbuatan, ini sikap, ini tindakan yang ditinggalkan oleh kebanyakan dari kita. Kita nggak pernah menyampaikan kalam Allah kepada orang-orang yang tidak beriman. Punya teman kafir, punya teman musyrik, dinasehati, disampaikan perkataan Allah atau tidak? Anda mau tanya. Dalam urusan dunia, enggak. Kenapa? Kenapa? Padahal kan tinggal menyampaikan. Kalau kamu tahu nggak bahwa dalam Islam itu Allah Ta'ala berfirman seperti ini? Apa salahnya menyampaikan kalimat seperti itu? Apa coba jemaah? Apa penyebabnya? Hah? Oh, rasanya bukan agamanya dia, kemudian tidak boleh disampaikan. Satu itu ya, satu itu. Pertanyaan berikutnya, yang agama yang hak itu siapa yang berada di atas agama yang hak? Kita. Berarti agama yang lain, keyakinan yang lain batil. Lantas apa yang menghalangi kita menyampaikan yang hak kepada orang yang meyakini yang batil? Silahkan dijawab jemaah. Apalagi kalau orang kafir ini kedudukan dunianya di atas kita. Waduh, oh enggak lah, enggak. Ahsan janganlah, ahsan jangan. Lakum dinukum. Aduh, pintar kalau cari dalil itu pintar. Ya, nah ini kan lakum dinukum waliyadin, sudah masing-masing aja. Oh, masing-masing itu kalau sudah tersampaikan kebenarannya. Ah, masa dia nggak pernah dengar tentang Islam? Mungkin saja dia tidak pernah dengar tentang Islam. Allah berbicara tentang orang musyrik yang hidup di zaman siapa? Rasulullah SAW. Orang musyrik di zaman Rasul sudah mendengar Nabi tidak? Mendengar. Tahu Nabi bawa Al-Quran tidak? Tahu. Tapi diperintahkan apa? Sampaikan kalamullah kepada mereka. Apa yang kita bantah dari firman ini? Gak ada. Gak bisa kita membantah. Sampaikan kalamullah kepada mereka. Summa ablighu ma'manah, kemudian berikan tempat yang aman bagi dirinya. Kasih tempat yang aman. Jangan kemudian terancam dan seterusnya. Amankan, berikan keamanan. Apa kata Allah kemudian? Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka itu adalah manusia-manusia yang jahil, tidak punya ilmu. Maka cerdaskan mereka dengan ilmu. Sampaikan kalamullah kepada mereka. Kalau kepada orang kafir saja seperti ini, bagaimana kepada orang yang beriman? Kita ini main hajar, main vonis, main apa lagi jemaah? Menghukumi sebelum terus berpikir nanti di akhirat tidak ada tuntutan dari orang-orang itu kemudian. Ya Allah, saya nggak tahu, dia tahu tapi dia nggak ngasih tahu saya. Nah, karena Allah memang sudah memerintahkan, sampaikan kepada mereka. Dan ini pengingat bagi kita semuanya jemaah rahmatullah. Ya, maka itulah berapa perkara? 6 perkara yang menghalangi seseorang dari mendapatkan iman, ya, terhalang dari hidayah iman, sehingga dia tetap di atas keburukannya, kesesatannya, bahkan bisa jadi kekufuran dan kemusyrikannya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan di malam hari ini insyaallah. Maka jamaah rahmatillah, jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Fadhal. Iya.
Ya, sekarang saya mau tanya dulu. Ini masalah dakwah kan? Saya mau tanya, Nabi mengawali dakwahnya dengan apa? Usul dulu, yang pokok dulu yaitu akidah tauhid, atau dengan akhlak dulu? Usul. Karena ingat jemaah, ingat, sumber akhlakul karimah itu adalah usul akidah iman yang kuat. Karena nggak ada manfaatnya akhlak yang terlihat baik jika akidahnya buruk atau jika imannya jelek, nggak ada gunanya. Makanya Nabi nggak memulai dengan begini, misalkan dikasih tahu, sampaikan, ibadahi hanya siapa? Allah. Tapi Nabi cuma melakukan pendekatan, kalau ketemu gimana damang, misalkan apa kabarnya, baik dan seterusnya. Enggak, Nabi langsung mengundang semua orang Quraisy, dikumpulkan. Ya ma'syara Quraisy, wahai penghuni atau kabilah Quraisy, kalau saya kabarkan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, asaddaqtumuni, apakah kalian membenarkan diriku? Maka mereka semua mengatakan, ya bala. Kami nggak pernah menemukan kedustaan pada dirimu wahai Muhammad. Maka dengarlah kata Rasulullah SAW, ini Rasulullah, saya ini utusan Allah, memberikan peringatan kepada kalian dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajak kalian kepada apa? Hanya beribadah kepada Allah. Seketika semuanya mendustakan siapa? Rasulullah SAW. Dan menyampaikan yang inti, apakah itu kekerasan? Anda mau tanya sekarang jemaah, mengatakan bahwa yang hak itu adalah menyembah Allah saja, di mana letak kekerasannya? Dijawab jemaah, gak ada. Mana letak kekerasannya? Mana letak kekasarannya, di mana? Menurut siapa? Maka jawabannya menurut hawa nafsu kita. Ingat tadi yang 6 tadi itu. Menurut selera kita terhadap dunia, menurut kesombongan kita, betul tidak? Dan menurut kebodohan kita. Itu keras. Jelas? Maka yang disampaikan apa dulu? Kalau begitu, tauhid, selesai masalah. Dan itu tidak menafikan kemudian akhlak yang baik. Selesai, beres. Oh, faktanya nggak gitu Ustaz. Ya jamaah, Nabi Muhammad SAW yang seumur hidupnya dianggap jujur, terbaik, dipercaya, ketika menyebutkan satu kalimat ini saja beliau menjadi musuh satu kota, bahkan kemudian menjadi musuh Jaziratul Arab. Sudah, ini sunnatullahnya begini. Makanya betul apa kata Waraqah ibnu Naufal, siapapun yang membawa risalah seperti yang kau bawa Muhammad, itu pertama dimusuhi, atau yang kedua disakiti, kata Waraqah. Udah sunnatullahnya begitu. Maka jangan kemudian menerima tuduhan bahwa kamu terlalu keras, karena memang tidak ada kekerasan. Apa kekerasannya? Keraskah mengatakan bahwa hanya Allah yang patut disembah dan seluruh sesembahan selain Allah batil? Keras tidak? Di mana letak kerasnya? Hanya terasa keras oleh mereka-mereka yang tidak berada di atas hidayah. Sudah selesai. Makanya jangan terganggu dengan perkataan mereka. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silahkan bertanya. 1, 2. Fadlan. Silahkan. Iya. Salam. Salah apa? Hasad ya. Terus iya, ini namanya ghibtah. Dan ini diantara salah satu hasad yang diizinkan dalam Islam. Ilmu, amal, dan yang terakhir apa? Harta yang berkah yang disedekahkan di jalan Allah. Kalau dalam satu hadis disebutkan 2 ini. Boleh pengen kayak mereka, tapi tidak mengharapkan itu hilang dari mereka. Ini namanya hasadul ghibtah.
Jadi sebenarnya ingin sama dengan mereka. Dan itu tanda iman. Itu tanda iman. Iya. Aneh jika ada orang mengaku beriman tapi dia tidak ingin kebaikannya sama seperti kebaikan saudaranya. Itu aneh. Ini malah justru menjatuhkannya, menghinakannya, melecehkannya. Ini hasad yang dicela, yang dibenci. Itu tandanya dia tidak suka kenikmatan itu ada pada saudaranya, makanya dijatuhkan. Dan seringkali kita tidak terasa melakukan ini kepada saudara kita. Ya, hati-hati. Jangan kemudian menjadi penolong syaitan di dalam tipu daya dan makarnya. Jangan. Sudah sadar bahwa kalaulah kita menginginkan kenikmatan itu hilang, semua di bawah takdir Allah. Gak ada yang bisa menghilangkan kenikmatan seseorang kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya sudah capek berdosa juga hasad, itu dosa tidak? Dosa tidak coba? Dosa. Itu kezaliman kepada saudara kita, seorang muslim. Makanya kata Nabi dalam hadis Muslim, la tahasadu, jangan saling hasad. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah bersaudara. Buat apa sih musuhan itu? Ya maaf. Buat apa musuhan? Anda mau tanya. Kenapa musuhan? La haula wala quwata illa billah. Dijawab jemaah. Penyebabnya hasad, hawa nafsu. Semua karena dunia. Semua karena dunia. Bukan karena akhirat, karena dunia. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, antum, siapa? Ismail, ya Allah. Hah? Ya. Iya. Iya, betul. Terus? Nah, ya sahih. Anda sudah tanggap pertanyaan. Berat. Nah, taib. Jawabannya hanya ada dalam satu hadis bahwa begini bahwa sebagian orang mengatakan begini, kalau kita menyampaikan ayat Allah kepada orang lain, maka itu artinya kita berdakwah. Dan dakwah itu harus alal basirah, di atas ilmu. Pertanyaannya sekarang, kalau kita menyampaikan firman Allah, bukankah itu basirah? Jemaah, basirah bukan? Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ballighu anni walau ayat. Jadi meskipun hanya satu, tapi yang disampaikan itu ilmu, maka seseorang boleh melakukannya. Karena tidak akan pernah terjadi dakwah jika menyampaikan satu ilmu saja hukumnya tidak boleh dalam Islam. Bukankah Tufail dari Bani Ghifar? Tufail itu pemimpin mereka. Setelah masuk Islam, apa yang dilakukan oleh Tufail? Dia mendakwahi kaumnya. Saya mau tanya sekarang, Tufail itu ahli ilmu atau bukan pada saat itu? Sama seperti Umar, Abu Bakar, Utsman atau tidak? Enggak. Tapi dia langsung mendapatkan ilmu dari Nabi, dan kebenaran dan ilmu ini langsung disampaikan kepada kaumnya. Maka satu kaum itu masuk Islam.
Nah, saya melihat ini syubhat dari syaitan. Iya. Supaya kita tidak pernah menyampaikan apapun. Ya. Sekarang pertanyaan begini, apa yang menjamin kita ketika menuntut ilmu sampai ilmu kita banyak, kita akan hidup sampai pada masa itu? Kalau kemudian tidak menyampaikan apa yang kita tahu, berdosakah kita kemudian ketika kita berjumpa dengan Allah? Sudah, khalas. Yang penting bukan ngawur pendapat pribadi, jangan itu. Tapi kalau kemudian menyampaikan begini, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu satu-satunya. Basirah bukan? Basirah, khalas. Sampaikan meskipun hanya satu ayat. Ya jelas. Wallahu ta'ala alam. Silahkan, siapa lagi yang mau bertanya? Antum, silahkan. Assalamualaikum. Terus? Ya. Ya. Iya. Udah? Nah, yang anak akan jawab hanya pertanyaan apakah hidup itu pilihan. Adapun tentang takdir, antum harus datang kajian ini sampai bab terakhir tentang takdir. Jujur, ya jujur. Harus. Ini harus tahu pokoknya dulu masalah takdir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau enggak, ini akan hanya jadi kerancuan. Makanya anak enggak akan sampaikan. Ya itu pilihan antum. Antum mau lanjut atau tidak? Baik. Tapi apakah hidup itu pilihan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Allah mengatakan begini, barang siapa yang mau beriman, beriman. Tapi yang mau kufur, kufur. Tapi ingat, Allah mengatakan itu bukan kemudian memberikan kebebasan dalam memilih, bukan. Tapi ketika Allah mengatakan kalau mau kufur, kufur, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan ancamannya. Allah mempersiapkan naron ahata bihim suradiquha. Allah mempersiapkan neraka yang api-api neraka ini menjadi benteng yang menghalangi siapapun untuk keluar darinya. Wa iyastaghitsu, dan kemudian kalau mereka minta tolong, yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka akan diberikan air yang wujudnya seperti tembaga atau perak yang dicairkan, yang kalau diminum maka wajah itu dagingnya kemudian terbakar dan copot. Artinya pilihannya apa kemudian? Dijawab iman, khalas. Ya, kenapa Allah mengatakan kalau kufur, kufur? Kenapa? Karena Allah nggak butuh kita. Mereka yang mau kafir, kafir sana. Allah nggak butuh dengan mereka yang kufur. Bahkan kepada orang mukmin pun Allah tidak membutuhkan sebenarnya. Tapi Allah tidak ingin mereka yang beriman kemudian celaka. Enggak. Mukmin Allah akan selamatkan mereka. Bukan karena Allah ingin mereka orang beriman mengibadahi dirinya, tidak sama sekali. Makanya Nabi mengatakan sebuah hadis qudsi dalam sebuah hadis yang sahih, kalau semua orang itu makhluk yang ada di dunia ini taat beribadah kepada Allah, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu enggak akan menambahkan kerajaanku, kekuasaanku sedikit pun. Enggak. Itu tandanya Allah enggak butuh kita. Tapi yang butuh memilih untuk memilih pilihan yang benar siapa? Kita. Makanya pilih yang benar, karena kalau salah ada neraka yang menantikan kita.
Jelas? Jelas? Baik, barakallahu fiik. Itu yang menjadi akhir pembahasan kita insyaallah taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semuanya dan masukkan kita ke dalam jannah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.